Dari para muhadramin seperti yang hidup di Yaman siapa? Uwais Al-Qarni misalnya, maka dia termasuk dari tabi'in kabir. Maka Qais ibnu Abi Hazim di sini yang meriwayatkan dari Jarir ibni Abdillah adalah di tabaqah yang kedua. Dan kedudukannya arfa minas siqah, dia imam di atas derajat siqah. Maka berkata Yahya ibnu Ma'in, Qais ibnu Abi Hazim awsaq minaz Zuhri. Bahwa Qais ibnu Abi Hazim lebih kuat daripada Imam Az-Zuhri. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Dan berkata Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi, wa huwa mutqinur riwayah. Dia sangat mutkin, sangat kuat periwayatannya. Kemudian meriwayatkan dari sahabat Jarir ibni Abdillah atau Jarir. Maka siapa Jarir? Perawi hadis ini sahabi yang agung, Jarir ibni Abdillah Al-Bajali, yang mana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar telah terjadi ikhtilaf kapan dia masuk kepada Islam. Maka yang rajih dia masuk kepada Islam di zaman sebelum meninggal Nabi Muhammad SAW. Seperti datang fi sahihain dari Jabir, ana Jabir berkata, ana Nabiya SAW qala fi hajjatil wada li Jarir. Bukan Jabir, Jarir. Afan, Jarir ibni Abdillah. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama kapan Jarir masuk Islam. Sebagian mengatakan sudah lama dan sebagian mengatakan baru. Maka cukup hadis ini mewakili jawaban bahwa di dalam hadis disebutkan dulu Nabi di Hajjatil Wada, dan Hajjatil Wada maknanya Nabi haji yang terakhir. Setelah itu Nabi sakit dan meninggal. Maka disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, dan ini jawaban bagi kita kapan Jarir masuk Islam. Di Hajjatil Wada berkata Nabi kepada Jarir, "Istansitan nas, wahai Jarir, suruh manusia diam," karena Nabi ingin berbicara di khutbatil hajah di Hajjatil Wada. Faqala la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maka janganlah kalian sekarang masuk kepada Islam, kemudian setelah aku meninggal, kalian kembali kepada kufur, dan kalian memukul saudara-saudara kalian, memerangi saudara-saudara kalian sendiri. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa Jarir ibni Abdillah telah masuk Islam sebelum Hajjatil Wada. Maka ini yang mendekati kepada dalil. Maka Jarir ibni Abdillah masuk kepada Islam sebelum Hajjatil Wada. Dan keutamaan dari Jarir ibni Abdillah banyak. Dan tidak akan kita sebutkan di sini karena banyaknya. Yang jelas dia itu seorang mujahid fisabilillah seperti khobarnya di Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga telah dikatakan oleh Nabi bahwa dia rajulun yang khair. Seperti datang khobarnya di Musnad Al-Humaidi, bahwa dikatakan oleh Nabi, yatla'u alaikum min hadal bab rajulun min khairin di Yamanin ala wajhihi mashatu malakin fatala Jarir ibni Abdillah. Maka dikatakan oleh Nabi akan lewat masuk kepada pintu ini orang yang baik. Kemudian setelah itu masuklah Jarir dari pintu tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa Jarir ibni Abdillah dipuji oleh Nabi menjadi orang yang baik. Kemudian kita masuk kepada lafaz. Maka wajah pendalilan dari hadis ini, atau kita baca hadis ini, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Jarir, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal badr. Bahwa Jarir berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami pada malam Badr. Apa malam Badr? Malam bulan purnama.
Faqala, dan berkata Nabi, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Ini poin pendalilannya. Kalian pasti akan melihat Allah di arasat al-qiyamah. Di saat kalian di padang mahsyar di hari kiamat kelak. Kama tarawna hada la tudamuna fi ru'yatihi. Seperti kalian melihat bulan purnama ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalian akan melihat Allah Jalla wa'ala seperti kalian melihat bulan purnama. Awas. Di sini jangan disepertikan Allah seperti bulan. Bahwa kalian melihat Allah seperti melihat bulan. Oh, berarti Allah tampangnya seperti bulan. Tidak boleh. Karena Allah telah melarang perbuatan ini dengan ucapannya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama seperti makhluknya dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kalian menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan di ayat yang ketiga di akhir surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka janganlah kalian merekenkan Allah dengan makhluk yang lainnya. Sehingga apa yang diinginkan kalau begitu? Bahwa kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat rembulan, maknanya kaifiyah. Kaifiyah itu bagaimananya. Jadi takdirnya kalian bagaimana melihat Allah itu seperti kalian bagaimana melihat rembulan. Coba rembulan bagaimana dilihat? Dilihat semuanya di atas kepala manusia. Dan manusia melihatnya tidak saling berdesakan. Karena posisinya di atas. Tidak di depan, in front of. Kalau di depan, kita mempunyai objek di depan, maka orang-orang yang di depan bisa menghalangi kita. Namun jika objeknya di atas seperti rembulan, semua orang akan melihat rembulan, baik yang sekarang melihat rembulan di Jakarta, baik yang melihat rembulan di Yaman, biar tidak iri juga, baik yang melihat rembulan di Makassar. Maka semuanya sama. Melihat tanpa berdesak-desakan, tanpa saling menghalangi. Itu makna dari hadis ini. Kalian akan melihat Allah di hari kiamat, di arasatil kiamat. Kama tarawnal qamar, bukan Allah seperti bulan wajahnya, tetapi melihatnya Allah kaifiyah. Bagaimana melihatnya Allah itu seperti melihat rembulan, tidak berdesakan. Maka kelak di hari kiamat, Allah akan berada di atas mereka. Dan mereka melihat Allah tanpa berdesak-desakan dan tanpa saling menghalangi. Yang di belakang akan meminta yang depan untuk duduk. Ataupun dia akan membuka yang depan agar melihat keadaan. Tidak. Karena Allah di atas seperti rembulan di atas kita di dunia ini. Maka disebutkan penjelasannya di sini. Fala tudomuna fi ru'yatihi, maka kalian tidak akan pernah merasa berdesak-desakan di saat melihatnya. Maka penjelasan hadis ini masih banyak dan panjang. Alhamdulillah telah kita baca sanad dan hadis dengan lengkap. Tinggal penjelasannya yang lebih lengkap di pelajaran yang akan datang. Maka insya Allah ba'dal fajar ditasmi hadis ini. Iya. Besok pagi. Kenapa? Jumat besok. Libur. Ya sudah libur. Besok Jumat. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Al muadzin yuadzin.